Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fadila, NPM 18-0103-0001, ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Model dan Pendekatan Supervisi Pendidikan. Model supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu ada model supervisi tradisional. Dalam model supervisi tradisional ini, pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan. Jadi perilaku supervisi tradisional ini yaitu mengadakan pemeriksaan secara mendadak untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Model supervisi tradisional ini ada 2. Yang pertama, observasi langsung. Supervisi model ini bisa dilakukan dengan melalui observasi secara langsung kepada guru yang sedang mengajar melalui 3 prosedur. Yang pertama itu ada prosedur observasi. Jadi dilakukan sebelum observasi kelas. Yang kedua itu ada observasi. Jadi dilakukan setelah wawancara dan diskusi mengenai apa saja yang akan dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu post observasi. Post observasi ini dilakukan setelah observasi kelas selesai. Yang kedua yaitu observasi tidak langsung. Dalam observasi tidak langsung ini dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama tes dadakan, yang kedua diskusi kasus. Jadi supervisor dengan guru mengadakan diskusi kasus demi kasus untuk mencari pokok permasalahan serta mencari berbagai alternatif jalan keluar dari permasalahan yang ditemui. Yang ketiga yaitu metode angket. Dalam metode angket ini berisi pokok-pokok pemikiran yang berkaitan erat dan mencerminkan penampilan, kinerja guru, hubungan guru dengan peserta didik. Yang kedua yaitu model supervisi yang bersifat ilmiah. Dalam supervisi yang bersifat ilmiah ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. Yang kedua itu sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Yang ketiga yaitu menggunakan instrumen pengumpulan data. Yang keempat ada data objektif yang diperoleh dari keadaan nyata. Yang ketiga yaitu model supervisi klinis. Model supervisi klinis ini merupakan suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan profesional guru dalam pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif, teliti sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku mengajar guru. Selanjutnya yaitu model supervisi artistik. Dalam model supervisi artistik ini mengemukakan bahwasanya mengajar merupakan suatu pengetahuan, mengajar merupakan suatu keterampilan, dan mengajar juga merupakan suatu kiat. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan direktif. Jadi dalam pendekatan direktif ini merupakan suatu pendekatan terhadap masalah yang sifatnya langsung. Jadi supervisor memberikan arahannya secara langsung. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif.
Pendekatan tidak langsung atau non-direktif merupakan cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Jadi perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi supervisor terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini yaitu pendekatan yang memadukan antara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif menjadi suatu pendekatan baru. Jadi pada pendekatan kolaboratif ini, baik itu dari supervisor maupun dari guru, sama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses diskusi terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.